Shalom teacher, perkenalkan nama saya Indah Mutiara Ningisi, kelas 8 SMP, Sekolah Harapan Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencernaan. Pertama, pengertian nutrisi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan pertumbuhan untuk berlangsungnya metabolisme pada tubuh. 2. Jenis-jenis nutrisi. A. Karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat, sumber energi bagi tubuh manusia. Contoh makanan karbohidrat adalah makanan pokok yang berasal dari Indonesia. Contohnya adalah nasi, sagu, singkong, jagung, dan juga wortel. B. Protein. Fungsi dari protein adalah sebagai zat pembangun atau sebagai pengganti sel-sel yang rusak. Protein dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang diperoleh dari hewan seperti daging, telur, dan ikan. Protein nabati adalah protein yang diperoleh dari tumbuhan seperti kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Kekurangan protein dapat menyebabkan penyakit beri-beri. C. Lemak. Fungsi dari lemak adalah mengolah cadangan makanan dalam tubuh kita. Lemak ada dua jenis, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati contohnya minyak goreng dan santan. Lemak hewani contohnya ikan salmon dan mentega. Kekurangan lemak dapat mengakibatkan rambut akan kering dan kulit akan kusam. D. Vitamin. Fungsi dari vitamin adalah komponen organik enzim yang berperan sebagai zat tambahan untuk penguat tubuh. Vitamin digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air meliputi vitamin B dan C, serta vitamin yang larut dalam lemak meliputi vitamin A, D, E, dan K. Kekurangan vitamin dalam tubuh dapat mengakibatkan avitaminosis. 3. Letak unsur kimiawi dan mekanis. Pencernaan kimiawi terjadi ketika reaksi kimiawi yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil terjadi di ludah. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas, terjadi di mulut. Menjawab 4 pertanyaan. 1. Saluran pencernaan manusia tersusun sepanjang 9 meter. Apakah kaitannya antara struktur usus dan fungsi yang dilakukan oleh saluran pencernaan tersebut? Proses pencernaan manusia cepat sebab dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, walaupun makanan harus melewati satu persatu saluran pencernaan. 2. Di mulut terdapat enzim amilase, kemudian di usus halus enzim amilase diproduksi lagi. Jelaskan manfaat adanya dua tempat produksi enzim amilase tersebut. Enzim amilase dalam mulut berguna untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Di usus halus pun masih diproduksi enzim amilase dan fungsinya juga sama seperti enzim amilas, yaitu untuk pemecahan amilum menjadi maltosa. 3. Jelaskan secara garis besar proses pencernaan dari sepotong daging yang memakan sampai menjadi sisa-sisa yang tidak digunakan oleh tubuh. Daging masuk rongga mulut. Daging dicerna secara mekanik oleh gigi. Kedua, masuk kerongkongan. Makanan melewati kerongkongan dengan gerakan peristaltik. 3. Masuk ke lambung. Makanan daging bercampur dengan getah lambung. Protein menjadi pepton oleh enzim pepsin. 4. Usus halus. Pepton diubah menjadi asam amino oleh enzim tripsin. Lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. 5. Usus besar. Penyerapan air, pembusukan sisa pencernaan oleh E. coli. 6. Anus. Pengeluaran sisa pencernaan keluar tubuh. 4. Dengan mekanisme apakah asam amino dapat masuk ke sel-sel epitelium usus? Melalui mekanisme transfer aktif dan difusi, asam amino mampu masuk menembus sel epitelium usus menuju darah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.